Vina sensei to tanoshii nihongo benkyou shimasu. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hai, pada bab ini kita akan belajar tentang Jiko Shokai. Apa itu Jiko Shokai? Jiko Shokai adalah memperkenalkan diri. Di sini kita akan belajar memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Kira-kira apa saja ya informasi yang harus kita berikan ketika kita berkenalan dengan orang Jepang? Jiko Shokai Jiko Shokai atau dalam bahasa Indonesia kita sebut perkenalan diri. Dari tujuan pembelajaran ini, yang perlu dicapai adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kosakata dan pola kalimat berkaitan dengan perkenalan diri. Yang kedua, siswa dapat menyusun kalimat sederhana untuk memperkenalkan diri. Yang ketiga, siswa dapat memperkenalkan diri sendiri, asal sekolah, kelas, tempat tinggal secara santun, dan sikap yang tepat. Nah, apakah Minasang pernah melihat teman atau orang lain berkenalan dalam bahasa Jepang? Jika pernah, informasi apa saja yang diberikan? Lalu, ungkapan apa saja yang digunakan? Mari kita pelajari dalam pertemuan ini. Sebelumnya, perhatikan video. Mari perhatikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajimemashite, watashi wa Yasir desu. Jepara gaikimashita. 17 歳です。私はマーリフセブン高校の12年生です。よろしくお願いします。はじめまして。私はアリスです。ジパラから来ました。17歳です。私はマーリフ専門高校の12年生です。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私はメラです。デマから来ました。17歳です。私はアリフ専門高校の12年生です。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私はファニーです。今年から来ました。17歳です。私はアリフ専門高校の12年生です。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私はハサンです。kudusから来ました。17歳です。私はマーリフ専門高校の12年生です。どうぞよろしくお願いします。Setelah melihat video tadi, mari berkenalan dalam bahasa Jepang. Dalam perkenalan video tadi, apakah kakak kelas kalian atau senpai kalian menggunakan jabat tangan atau membungkuk? Hai, dalam bahasa Jepang, untuk perkenalan diri menggunakan ojigi atau membungkuk. Hal yang perlu diperhatikan ketika berkenalan dalam bahasa Jepang adalah gestur ojigi atau membungkuk. Biasanya membungkuk sekitar 45 derajat. Selain digunakan ketika berkenalan, ojigi juga dilakukan ketika menyapa, berterima kasih, menyambut tamu, berdoa, dan meminta maaf. Ada beberapa gestur ojigi dari 15 derajat sampai 90 derajat. Lain kali akan kita bahas ya. Lalu apa saja yang diucapkan ketika kita berkenalan, khususnya dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah aisatsu atau menyapa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar ya tentang aisatsu. Kalau selamat pagi, hai, betul. Ohayo gozaimasu. Kalau sudah siang, hai, betul. Konnichiwa. Lalu untuk sapaan malam, hai, konbanwa. Minasang jozu desu ne. Sekarang sudah hebat semua ya. Sama-sama ya. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Hai, minasang semuanya diingat-ingat ya untuk sapaannya. Hal kedua yaitu yang sering diucapkan ketika berkenalan adalah hajimemashite.
Hajimemashite. Hajimemashite yang berarti salam kenal atau perkenalkan. Hajimemashite. Yuk mari kita ulang bersama-sama. Selanjutnya, yang ketiga adalah nama. Untuk perkenalan, nama diikuti dengan kata des. Contoh, Evina Wahyu Agustina des. Agus Setiawan des. Sedangkan untuk nama panggilan bisa menggunakan to yonde kudasai. Contohnya, Evina to yonde kudasai. Agus to yonde kudasai. Hai, udah bukan? Untuk diri sendiri dilarang menggunakan kata sang. Kata sang hanya digunakan untuk memanggil orang lain. Jadi misalnya saya memanggil kalian menggunakan kata sang. Tapi untuk diri sendiri kita tidak boleh menyebutnya dengan kata sang. Selanjutnya adalah umur. Umur ditandai dengan kata bilangan diakhiri dengan sai des. Untuk menghitung umur, hati-hati ya minasang, karena cara menghitung umur sedikit berbeda dengan cara menghitung angka biasa. Perhatikan bilangan yang berakhiran dengan angka 0, 1, dan 8. Contoh, 1 tahun, isai. 2 tahun, nisai. 3 tahun, sangsai. 4 tahun, yongsai. 5 tahun, gosai. 6 tahun, rokusai. 7 tahun, nanasai. 8 tahun, hassai. 9 tahun, kyusai. 10 tahun, jusai. 11 tahun, juisai. 17 tahun, junanasai. 18 tahun, juhassai. 20 tahun, hatachi. Khusus untuk 20 tahun hanya menyebut hatachi des tanpa diakhiri dengan sai. Karena di Jepang usia 20 tahun merupakan usia tanda awal kedewasaan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah sekolah. Alma mater sekolah kalian apa? Apakah dari SMA? Ataukah dari SMK? Atau mungkin kalian dari MA? Nah, mari kita sebutkan cara pengucapannya. SMA, Daikoko. SMK, Senmon Koko. MA, Shugyo Koko. Hai, contohnya, misal SMA 1 Kudus, SMK NU Ma'arif Kudus, MAN 2 Kudus. Bagaimanakah penyebutannya dalam bahasa Jepang? SMA 1 Kudus, Kudus Daiichi Koko. SMK NU Ma'arif Kudus, NU Ma'arif Kudus Senmon Koko. MAN 2 Kudus, Kudus di Shugyo Koko. Udah bukan? Selanjutnya adalah cara pengucapan kelas atau tingkatan kelas. Kata bilangan diakhiri dengan nensei desu. Cara pengucapannya seperti ketika kalian menghitung angka. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ketika kalian SMA ya atau SMK. Kelas 10 dalam bahasa Jepang junensei desu. Tidak berubah bukan ketika kalian membilang angka dengan kelas. Kelas 11 juichinen desu. Kelas 12 juninen desu. Mari kita ulang. Junensei desu. Juichinensei desu. Juninensei desu. Hai. Selanjutnya, bagaimanakah pola kalimat ketika kita menyebutkan sekolah dan kelas?
Ketika kita menyebutkan sekolah dan kelas, kita menggunakan nama sekolah, kokono, kelas, dan sedes. Contoh kelas 10 SMA 1 Kudus. Kudus dai ichi kokono junen sedes. Contoh lagi, kelas 12 SMK NU Ma'arif Kudus. Apa bahasa Jepangnya? Hai, NU Ma'arif Kudus Senmon Kono Juni Nensei desu. Hai minasan jozu desu ne. Sekarang sudah mahir semua ya. Hal selanjutnya, karena kita berada di SMK, kita menyebutkan jurusan yang sedang kita tempuh atau kita pelajari. Untuk mengungkapkan jurusan atau sengmon menggunakan kalimat sengmon wa, jurusan, des. Ada beberapa jurusan yang saya jelaskan di sini. Contohnya, jurusan mesin, kikai, pengelasan, yosetsu, otomotif, jidosha, sepeda motor, nirin, tenaga listrik, denryoku, otomasi industri, sangyo automation, komputer, komputer, animasi, animation, multimedia, multimedia, perhotelan, hotel gakka. Minasa, selanjutnya adalah tempat tinggal atau sundeiru basho. Karena dari beberapa siswa masih terdapat dalam satu kota, jadi untuk penyebutan tempat tinggal, saya ambil nama kota, no, nama daerah, ni sundeimas. Contohnya, Kudus no Prambatan Lor ni sundeimas. Kudus no Prambatan Lor ni sundeimas. Atau, Jepara no Mayong ni sundeimas. Jepara no Mayong ni sundeimas. Selanjutnya yang terakhir dan penutupan ketika kita melakukan perkenalan adalah mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yang berarti mohon kerjasamanya atau mohon bantuannya. Hai, minasan, kore kara wakarimasu ka? Sampai di sini sudah paham? Mari kita contohkan bersama-sama. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Uzumaki Naruto desu. Naruto to yonde kudasai. 17 歳です。NU Ma'arif Senmon Koukou no 12年生です。専門はyosetsu desu. Kudus no Prambatan Lor ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bagaimana minasan? Mudah bukan? Nah, selanjutnya akan saya beri contoh begitu dengan gesturnya. Barangkali minasan bisa dibuat referensi ya ketika nanti minasan membuat video perkenalan atau jiko shokai. Hai, ja, Minasan, konnichiwa. mite kudasai. Hajimemashite. Evina Wahyu Agustina desu. Evina to yonde kudasai. Ni 19 歳です。NU Ma'arif Kudus Senmon Koukou no 12年生です。専門は自動車技術です。Kudus. Hai minasan, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jamata.